Kembali lagi bersama Intrik ID, bahas politik tanpa baperan. Sengkarut marut mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini mengalami pembengkakan dana proyeknya. Nah, Indonesia saat ini sedang bernegosiasi mengenai pembengkakan dalam proyek ini. Baru-baru ini, Luhut Binsar Panjaitan sedang menegosiasi dana pinjaman kereta cepat ke pemerintah Cina. Dan hasilnya itu sangat merugikan Indonesia, di mana pemerintah Cina ingin jaminan APBN Indonesia. Wah, ini kalau benar terjadi dealnya seperti ini, bisa hancur keuangan negara kita. Dan sampai kapan kereta cepat itu beroperasi kalau terus-menerus mengalami pembengkakan? Jika tidak beroperasi tahun ini dan tahun depan, itu ganti presiden, apakah kereta cepat ini akan diteruskan oleh pemerintahan yang baru? Apalagi nih ya, yang jadi itu antitesanya Jokowi. Ya, syukur-syukur dah kalau misalnya nanti diteruskan. Daripada kita terus menunggu, kita ulas saja ya, ulasan mengenai kereta cepat ini dan bagaimana nasib ke depannya. Let's go, langsung saja ke TKP-nya. Hanya di Intrik ID, bahas politik tanpa baperan. Ulasan Intrik kali ini berjudul Andai Anies Presiden. Tak terasa masa jabatan Presiden Jokowi akan segera berakhir tahun depan. Dan pergantian presiden pun tak akan bisa dihindarkan. Menilik Pilpres yang akan diselenggarakan kurang lebihnya 10 bulan ke depan. Kandidat Capres pun sudah bisa kita ketahui di mana kandidat Capres dengan elektabilitas teratas, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menahan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan sebab Anies telah mendapatkan tiket capres dari 3 partai yang telah membentuk koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jika dari hitung-hitungan Anies unggul selangkah untuk menjadi pengganti Jokowi tahun depan. Dan para pendukung setianya Anies sudah berandai-andai jika Anies terpilih menjadi presiden, Anies akan melakukan perubahan. Dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjadi perdebatan di kedua pihak antara yang pro dan kontra. Anies merupakan bagian dari yang kontra akan proyek kereta cepat ini. Anies sering melontarkan sindiran-sindiran terhadap kereta cepat. Anies mencuit di akun media sosialnya bahwa semoga saja kereta api Argo Parahyangan bisa dinaiki di tahun-tahun yang akan datang. Anies menyindir bahwa pemerintah pusat akan menonaktifkan kereta Argo Parahyangan Jakarta-Bandung jika kereta cepat sudah beroperasi. Andai saja Anies terpilih nanti, mungkin saja proyek kereta cepat ini akan menjadi perhatian Anies dan menimbang untuk menghentikan proyek kereta cepat. Bahwa di belakang Anies adalah orang-orang yang sangat vokal menolak adanya kereta cepat yang tidak ada manfaatnya dan menimbulkan utang yang menggunung. Bisa saja andai Anies presiden, proyek kereta cepat ini akan dihentikan. Sengkarut proyek kereta cepat ini bisa saja jadi jargon Anies dan dagangan Anies saat debat Pilpres atau saat kampanye dimulai. Apalagi saat ini Cina meminta jaminan pembengkakan proyek kereta cepat menggunakan dana APBN. Namun di sisi lain Jokowi yang 1 tahun lagi masa jabatan berakhir terus mengenjot penyelesaian proyek kereta api cepat ini selesai tahun 2023 dan dapat beroperasi.
Jokowi pun tahu jika tidak selesai tahun ini, pertaruhannya tahun depan presiden yang kontra terhadap kereta cepat tak akan melanjutkannya. Maka dari itu Jokowi kejar target agar kereta cepat beroperasi tahun ini. Banyak kemungkinan jika Anies menjadi presiden pengganti Jokowi, mungkin saja proyek-proyek Jokowi yang saat ini masih berjalan dapat dihentikan Anies Baswedan. Anies akan mengutamakan program-program utamanya. Sebab Anies digambarkan sebagai antitesannya Jokowi. Apakah kereta cepat akan bisa beroperasi tahun ini? Kita tunggu saja dan banyak berdoa agar kereta cepat tidak menjadi candi-candi berikutnya. Tonton terus ulasan politik hanya di Intuit ID. Bahas politik tanpa baperan.